Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jahatun. Saya dari kelas CKP 4, kelompok 2C. Saya di sini akan sedikit komunikasi tentang penyalahgunaan nafsa. Saya komunikasi sendiri saja. Oke, selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya perawat Zahra. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Putri. Berarti benar ya Ibu dengan catatan keperawatan yang saya bawa. Ibu nanti kita akan melakukan tindakan konseling karena sesuai dengan data yang saya bawa, Ibu ingin melakukan konseling terkait dengan penggunaan narkotika. Benar Bu? Oke. Nanti kita akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, jika Ibu bersedia, nanti segala privasi yang ada akan saya jaga kerahasiaannya. Nanti saya akan buka untuk kepentingan medis saja. Baiklah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatannya berjalan dengan lancar, Ibu juga dalam keadaan sehat. Ibu, apakah duduknya sudah nyaman? Oke, jika sudah, kita mau melakukan tindakan konseling. Saya menanyakan terkait dengan kondisi Ibu saat ini. Saya itu sering pusing, terus kalau malam tidurnya susah banget. Itu kan saya cerita ke teman saya dikasih obat-obatan kayak gini. Gak tahu kalau obat gini ketergantungan. Jadi kalau malam saya pusing, gak bisa tidur, jadinya saya minum obat itu. Terus gak taunya ternyata itu narkoba. Oh ya, berarti ini alasan kenapa Ibu datang ke sini. Ibu ingin konseling terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi Ibu mengatakan kalau Ibu pusing, kemudian sering susah tidur, kemudian Ibu dikasih obat-obat ini. Kalau saya lihat ini pil ekstasi, jadi nanti sepertinya tidak perlu dikonsumsi lagi karena ini nanti bikin ketergantungan. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu nafsa atau narkotika itu? Nggak tahu, saya cuma tahu yang itu sering dikatakan. Oh ya Bu, mungkin saya menjelaskan sedikit terkait nafsa atau narkoba. Jadi nafsa merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya, dimana nanti kita menggunakan obat-obat ini memang nanti bisa menyebabkan yang namanya ketergantungan. Nanti kalau obat-obatan ini terus-menerus kita minum, nanti kecanduan, kemudian tidak cukup satu, nanti double, jadi toleransi terhadap obat ini semakin besar. Sebelumnya mungkin Ibu sudah tahu macam-macam narkotika, kemungkinan belum tahu. Oke, jadi ini mungkin saja jelaskan sedikit terkait dengan macam-macam. Yang pertama, ada golongan antidepresi yang dimana golongan ini bisa untuk menurunkan sinyal ke otak, sehingga efeknya kalau obat-obatan ini ibunya pengen tidur terus, rasanya males, yang itu rasanya ibu dari golongan depresi. Kemudian yang kedua dari golongan stimulan. Jadi stimulan ini kebalikan dari depresan. Kalau yang itu menurunkan kerja otak, tapi kalau stimulan ini untuk malah meningkatkan kerja otak. Kemudian itu nanti kalau kita minum, efeknya tubuh kita itu jadi lebih fresh, tubuh kita staminanya jadi meningkat. Contoh stimulan itu obat, vitamin. Kemudian ini esensi termasuk dalam golongan stimulan. Jadi kenapa ibu susah tidur? Karena memang ini bisa menimbulkan efek untuk meningkatkan kerja otak. Kemudian contoh lainnya itu yang biasa kita kenal dengan golongan ketiga itu
di mana halusinogen ini bisa menimbulkan fantasi. Jadi orang biasa menyebutnya ngeflyn. Jadi ibu membayang-bayangkan sesuatu, efeknya seperti itu. Kemudian contoh yang halusinasi ini ganja dengan dosis besar. Jadi kalau kita minum dengan dosis besar itu bisa menimbulkan yang namanya halusinasi dalam tubuh kita. Biasanya diminum oleh pasien-pasien dengan gangguan jiwa, tapi nanti dengan dosis-dosis yang terkontra. Apakah ada pertanyaan terkait masing-masing golongan tersebut? Bahayanya tadi untuk yang ringan bisa menimbulkan yang namanya kecanduan. Jadi kalau kita nggak minum pasti nanti kita akan pengen terus. Pokoknya nanti kita harus minum obat-obatan itu terus, tetapi nanti efeknya juga panjang, bisa merusak jantung. Nanti jantungnya kerja jadi meningkat. Nanti jantung kita akan lebih cepat rusak, kemudian bisa menimbulkan yang namanya kerusakan pernafasan. Penyakit bronkitis, kemudian nanti bisa menimbulkan paru-paru kita, efeknya juga bisa ke ginjal. Jadi ginjalnya yang berusaha bekerja dengan keras karena ibu mengonsumsi obat-obat ini. Terus jika Ibu, saya mau menjelaskan tentang faktor kenapa sih ibu mengkonsumsi yang namanya narkoba. Itu sebenarnya ada dua faktor internal, faktor dari dalam diri kita sendiri, dan yang kedua faktor dari faktor eksternal, atau faktor itu mungkin ada dari keluarga. Mungkin ibu pertama ibu itu beli atau dikasih? Oke, dikasih. Mungkin ibu pertama-tama dikasih dulu. Jadi nanti kalau ketergantungan kan mau nggak mau harus beli. Nanti sehingga akan menimbulkan efek faktor yang dapat mengganggu kita juga. Nanti kita uangnya juga akan lebih banyak membeli ini. Jadi mau nggak mau kita juga harus membeli ini untuk memenuhi untuk memenuhi kecanduan tadi. Mungkin ada pertanyaan lain yang belum jelas. Oh ya Bu, baik sekali ibu sudah ada inisiatif untuk berhenti dari penggunaan seperti ini. Jadi untuk pemulihan ibu nanti paling tidak bisa dari dukungan lebih keluarga. Mungkin besok ibu bisa mengajak orang tua ke sini. Ibu, bagaimana kita sudah berbincang-bincang, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Lebih baik ya. Oke, kemudian tadi ibu sudah baik sekali, ibu sudah mau ke sini, kemudian tadi ibu sudah membawa obat-obatan, kemudian ibu juga ingin berusaha untuk bisa berhenti dari penggunaan narkoba tersebut. Itu merupakan hal yang positif. Mungkin nanti pergaulannya lebih ditentukan lagi, tidak bergaul dengan orang-orang yang memang menggunakan narkoba. Kemudian ibu lebih banyak bersabar, ibu nanti berusaha untuk ditingkatkan lagi terkait dengan mungkin kegiatan ibadahnya. Baik, jika sudah cukup, besok kapan kita bisa ketemu lagi mungkin dengan keluarga untuk bisa melakukan tindakan tes kembali. Nanti akan melakukan tindakan rehabilitasi, Pak. Baik Ibu, kita akhiri. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.